junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak fakina azabannar. Mau pergi. Sebelumnya tuh begini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil alladzina yadhkurunallah. Itu ayat sebelumnya. Apa? Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan silih bergantinya malam dengan siang adalah tanda kebesaran Allah. Siapa yang buat siapa? Liulil al, yang orang yang cerdas. Buat orang yang cerdas, yang tahu rahasia di balik yang zahir. Ulul albab, tahu daleman. Fi khalqis samawat, di dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Kenapa langit dijamain? Langit-langit, sedangkan bumi satu, tunggal. Bumi. Karena kalau bumi satu jenis, semuanya dari tanah. Meskipun di dalamnya nanti ada emas, ada tembaga, ada nikel, ada perak, ada minyak. Bisa situ meres tanah, keluar emas. Cuma Allah yang bisa, Pak. Emang emas tiba-tiba itu di dalam tanah? Kalau emang tiba-tiba di dalam tanah, harusnya setiap tanah ada emasnya. Coba besok Pak Ali gali warungnya itu. Mas Ali ada. Pendem dulu Mas Alinya. Kan nggak mungkin itu tiba-tiba. Kalau tiba-tiba harusnya semua tanah ada emasnya. Asal digali keluar emas, ada digali keluar tanah. Air, minyak, tembaga, nikel, apa lagi? Timah. Ya Allah, itu bukan asal-asalan itu. Yang bikin bukan orang itu. Bukan ya ecek-ecek yang bikin itu. Ya. Ya Allah, kita apa bedanya sama kambing? Harusnya kambing bisa ngomong, apa dia kagak bisa? Tuh, kalau kita balik sejarah masa lalu, dulu binatang semua bisa ngomong. Pas Nabi Adam turun, ya, pada ngatain, orang yang maksiat kepada Tuhannya, diusir dari sorga, kulitnya hitam, mukanya hitam. Pada ngatain itu binatang. Nabi Adam itu asal menggarap tanah, mau nanam padi, gandum. Itu kata Sampi, ih dasar. Gitu. Ada kambing, kata kambing, ih dasar. Gitu. Nabi Adam sedih. Dewek-dewek, saudara kagak. Temen kagak. Tapi dikatain mulu sama binatang. Itu Sampinya Bang Mu aslinya bisa ngomong Bang. Jadi dulu pas dipakai bajak tanah sama Nabi Adam, dia ngatain mulu. Ngatain Nabi Adam tukang maksiat. Karena dia sering ngatain Nabi Adam, Nabi Adam alaihissalam sedih. Akhirnya ngobrol sama malaikat Jibril. Jibril, saya sedih, ngapa dikatain mulu sama Sampi. Akhirnya malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala buat ngusap lidahnya Sampi, kebo, semua tuh diusap. Nggak bisa ngomong udah, bisanya mu. Apa pas banget ya? Kan dumba ya, saya dumba dung. Pas banget Allah itu bikin.
Masya Allah. Nah, iya itu hasilnya bisa ngomong harusnya sama kayak kita. Nah, ada sejarahnya. Itu kuasa Allah, kuasa Allah. Logikanya dia sama-sama makan, sama-sama punya kaki, ya harusnya dia juga bisa ngomong. Tapi ternyata lain. Terus kenapa kalau langit itu dibikin jamak samawat? Kalimatnya majemuk, langit-langit. Karena setiap langit beda jenisnya. Langit ini kalau matahari dan semua planet yang kita lihat, tata apa namanya? Kalau kita tinggalnya di mana? Bima Sakti. Itu masih langit dunia. Bima Sakti dan yang sejenisnya. Apa itu namanya Bima Sakti disebutnya apa? Galaksi. Sedangkan Allah menciptakan galaksi bermiliar-miliar galaksi. Yang setiap galaksi mencakup beberapa planet. Tapi itu semua masih di langit dunia. Belum langit pertama, belum. Karena setiap langit beda jenis. Kalau bumi semuanya tanah. Kalau langit ada yang tembaga, ada yang perak, ada yang bahan dasarnya emas, ada yang cahaya, ada yang zabarjud bahan dasarnya. Makanya di jamak. Kita buat nembus langit pertama aja nggak bisa. Kalau pakai alat teleskop nggak bisa. Atau astronot untuk terbang ke langit nggak bisa. Kan ke matahari aja belum ada yang nyampe ya. Ngapa? Oh, keburu lebur. Iya. Kalau Ramayana banyak, murah. Barangnya jelek-jelek. Udah bangkrut. Jelas hadirin. Ya ente mah nggak bisa apa-apa. Tapi lihat kuasa Allah. Lihat kuasa Allah apa? Jangan bab kawin, bab makan, bab nyari duit mulu masalahnya. Kekecilan. Kekecilan ngobrol gituan mah. Nanti kalau udah ngerti kuasa Allahnya, Masya Allah luar biasa. Nanti semua masalah kecil. Ya Allah Pak. Tapi bisa kita buat tahu alam semesta. Bisa. Dengan kekuatan ruhani. Kata Imam Ghazali, siapa orang tidur 40 malam, setiap tidur dalam keadaan suci dan dalam keadaan lapar. Tidur menghadap kiblat. 40 malam istiqomah begitu, pasti akan Allah perlihatkan keajaiban langit. Coba aja dah. Kalau nggak percaya cobain. Tidur dalam keadaan lapar, bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat. Bakal dikasih tahu isinya langit. Saya dulu nyoba 11 hari. Ya kuat 40 hari. Lapar 11 hari. Enggak sih, mau tidur lapar. Jadi malam udah nggak makan. Makannya siang doang. Gitu. Iya begitu. Iya nggak apa-apa. Yang penting pas tidur lapar. Sampai bunyi krauk 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 krauk. Kalau bisa begitu hebat. Udah itu mau urusan apa kayak kelar. Saya mau tidur. Matanya merah itu. Siapa orang pinter itu? Yang selantiasa mengingat yazkurunallah. Ini ayat juga mengisyaratkan kita untuk senantiasa mengingat Allah. Berzikir pertama dengan lisan, yazkurunallah ay bilisanihim. Wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Salat. Sebagian ulama mengatakan itu zikir
Sholat. Karena sholat kan kita duduk, berdiri ya. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, apa nyender samping. Kalau nggak bisa, baru berbaling. Ada yang bilang katanya maksudnya sholat itu. Anggota tubuh. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan berzikir dengan cara tafakkur di dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan langit dan bumi ini sia-sia. Ada hikmah. Hikmahnya apa? Nomor satu, ngasih tahu Allah ada. Karena nggak mungkin ada tiba-tiba, pasti diadakan. Jangan nganggep sia-sia ya. Ada hikmah, sakit, sehat, semua ada. Ini mah nggak ada yang sia-sia. Jelas hadirin. Ada orang tukang rokok, sakit, berhenti nggak ngerokoknya? Berhenti. Ada orang main mulu, dikasih sakit, sholat mulu. Bagus gak hikmahnya? Bagus. Begitu hadirin. Nggak sia-sia Allah ngasih kita susah, sakit, ya, menderita, nggak sia-sia. Supaya kita kembali ke Allah, kembali ingat, tafakur, itu zikiran. Jadi lengkap tuh zikiran dengan 3 cara, dengan lisan, dengan anggota tubuh, dan dengan akal. Akal itu hati maksudnya. Karena orang punya otak tapi nggak dikasih akal, jadi orang apa? Orang gila. Kalau akalnya dikasih separoh, blow on. Wa fi hadhil ayati wa'idun bayanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat ini ada ancaman yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai suqala wailul liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celaka orang yang baca ayat ini tapi kagak merenungi isinya. Langit ini tanda kebesaran Allah. Jadi asbab nuzulnya ini ayat ceritanya begini hadirin. Sebelum, kalau yang biasa kita baca itu kalau tahlilan sebelum ayat kursi baca apa? Yang habis Fatihah, Alif Lam Mim, ulaika humul muflihun, wa ilahukum, dan Tuhan kalian itu Tuhan yang esa. La ilaha illa huwar rahmanur. Itu waktu turun ayat itu orang-orang Quraisy Mekah ngomong begini sama Nabi. Kaifa yasa'un naza ilahun wahid. Gimana bisa cukup buat orang Tuhan yang satu. Kita aja punya Tuhan 360, agak cukup urusan, ada yang kurang itu. Kata orang Quraisy Mekah. Mana bisa Tuhan satu ngurusin semua. Kita aja yang 360 agak cukup. Begitu ceritanya. Akhirnya orang Quraisy Mekah nanya sama orang-orang Yahudi. Emang benar Tuhan satu? Ya begitu yang dibawa oleh Musa. Terus Nabi Musa itu diterangin tentang mukjizatnya. Tongkatnya, tangannya yang bercahaya. Udah nanya. Habis itu nanya sama Nasrani. Nanya tentang Nabi Isa. Oh iya, dia utusan Allah. Dia punya mukjizat, bisa nyembuhin mata yang buta. Bukan mata yang buta sakit, dari lahir nggak punya mata.
Itu sama Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam kalau diusap bisa ngelihat. Bukan netesin insto terus ya. Itu mah gampang. Ini mah yang lahir dari lahir udah buta matanya. Akmah disebutnya. Kalau bisa ngelihat terus buta namanya akmah. Kalau buta dari lahir namanya akmah. Itu Nabi Isa itu mukjizat itu. Wal abras. Itu kalau diusap orang belang, belangnya hilang. Wa ihyaul mauta. Bisa ngidupin orang mati. Bikin burung dari tanah liat, dibentuk, dari tiup sama Nabi Isa, hidup. Mukjizat. Wah, kalau begitu kita tanya Muhammad. Muhammad, kita biar yakin ya ente nih ya. Ini gunung Bukit Sofa, ente minta sama Tuhan ente jadiin emas. Kalau bisa jadi emas, kita yakin dah. Akhirnya Nabi SAW doa sama Allah. Ya Allah, jadikan Bukit Sofa itu emas. Buat bukti mereka beriman. Karena mereka begitu mintanya, kalau jadi emas, saya yakin dah. Tuhan satu, Tuhan kamu. Kata Allah begini, saya kabulin. Tapi kalau ada yang kagak beriman, saya abisin mereka dengan siksaan yang belum pernah saya pakai buat kaum-kaum terdahulu. Saya abisin sehabis-habisnya. Kata Allah begitu. Saya jadiin Bukit Sofa emas. Tapi kalau ada yang gak beriman, saya siksa kalian dengan siksaan yang belum pernah saya siksa kaum-kaum sebelum kalian. Nabi takut. Zarni wa qaumi, kata Nabi, kalau begitu jangan dah ya Allah. Udah biarin aja. Ad'uhum yauman fa yauman. Saya dakwah mereka setiap hari, setiap hari, setiap hari sambil nunggu mereka Nabi saking sayangnya itu. Jangan dah ya Allah. Nggak usah jadiin Bukit Sofa emas. Udah saya aja yang dakwah tiap hari dah. Sambil nungguin mereka Masya Allah. Nabinya ya. Akhirnya sebagai gantinya diturunin ayat inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan untuk buktikan ada Tuhan cuman satu dan Tuhan ini maha kuat, maha agung, maha muli. Sebagai ganti Bukit Sofa jadi emas diganti ke langit buat berdalil untuk mencari petunjuk tentang adanya pencipta yang maha agung, maha muli. Makanya kalau kamu lihat ciptaan Allah nggak ada yang sepele, Pak. Semut, balik lagi ke semut tuh ya. Wah, luar biasa deh ciptaan Allah mah dah. Daun tuh, lihat daun tuh. Daun warnanya macem-macem. Kalau baru pucuk warnanya begitu. Tapi ada lihat tuh, setiap daun ada uratnya ya. Ada urat tengah, ada urat besarnya yang gede-gede. Dari yang gede itu bercabang saraf-sarafnya. Ya, yang hebatnya lagi itu pohon makan dari situ. Pohon kalau nggak ada daunnya mati nggak? Kenapa mati? Kagak bisa makan. Masya Allah. Kita kayaknya kalau jadi pohon kayaknya kagak capek nyari duit kayaknya. Ya, ya asal ada daun kenyang. Besok kalau lapar coba deh pakai itu ilmu ya, ilmu. Jadi asal lapar petik aja daun, pegangin itu daun. Kalau kenyang jadi wali berarti. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ceritanya begitu Pak. Sebagai ganti mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Quran itu mukjizat baginda Nabi. Qala nazim pandur ila nafsika summa intakil lil alamil ulwi summa sufli
tajid bihi sun'an badi al-hikami lakin bihi qama dalilul adami wa kullu ma jaza alaihi al-adam alaihi qat'an yastahilul kidam. Fanzur ila nafsik, perhatikan dirimu. Suman takilil alamil ulwi, kemudian pindah pandanganmu ke alam semesta, yang atas dan yang bawah. Tajid bihi sun'an, kamu pasti mendapat kesimpulan dengan memperhatikan ciptaan badi al-hikami yang sangat indah dan luar biasa hikmahnya. Lakin bihi qoma dalilul adam, ditambah dengan kita melihat alam semesta, kita bakal tahu kita bakal binasa. Karena awalnya alam semesta tidak ada. Akhirnya alam semesta tidak ada. Wa kullu ma jaza alahil adam, segala sesuatu yang bisa terkena ketiadaan. Alaihi qat'an yastahilul kidam, mustahil yang begitu mah punya sifat kidam. Pasti ada awal. Dengan taunya kita semua bakal punah, awalnya nggak ada, terus nanti nggak bakal ada, binasa maksudnya, nggak ada, terus ada, terus nggak ada. Dari situ kita tahu pencipta mako kodim, tidak ada awal. Kalau bako tidak ada kalau kodim tidak ada awal. Jadi Tuhan mah beda dengan cipta. Halil aklu wahdahu kafin fi ma'rifatillahi hatta yajib alaina nazar. Apakah akal itu cukup untuk mengenal Allah sampai diwajibkan untuk berpikir? Nah, cukup. Asal punya akal, wajib untuk mencari Tuhan. Wajib hukumnya. Al-aqlu mustaqillun fi ma'rifatillah. Akal itu merdeka, berdiri sendiri di dalam mengenal Allah. Tidak butuh yang lain sebenarnya untuk mengenal Allah. Ketika orang punya akal, terkena kewajiban mengenal Allah. Bukan ngenalin cewek. Ya, bukan ngenalin merek Vespa. Nggak wajib itu kenal merek Vespa, Pok. Nggak wajib, Allah nggak wajib. Kenal jenis-jenis Vespa, ada Lambretta, ada apa itu kok. Oh, kita juga nggak wajib kenal nama ikan. Ikan mujair, ada mujair batu, ada lobang, ada nila. Nggak wajib, Allah nggak wajib itu. Kita juga nggak wajib kenal jenis-jenis pompa. Emang wajib? Nggak wajib. Yang wajib kenal Tuhan. Ya, jelas, Pok ya. Jadi asal ngeliat Vespa, ya Allah ini nggak wajib, ya Allah gitu. Buang tengah jalan. Jangan, itu mah nikmat Allah. Fi ma'rifatillahi ta'ala wa sifati, mengenal Allah. Allah ada dan mengenali sifat-sifat Allah. Dah. Duna istinadin ilan susin syariah, tanpa bersandar kepada nas-nas syariat Quran atau hadis. Sebenarnya kalau kita punya akal, kita pakai untuk merenung, kita sebenarnya nggak butuh bersandar kepada Al-Quran dan Al-Hadis untuk meyakini Allah. Bukti nyatanya orang banyak baca Quran, suara sampai ngelengking, sampai jadi lomba, tapi keyakinannya kadang nol. Kenapa? Sabab ininya kagak dipakai, nggak direnungin. Tanah bisa gempa nggak? Kenapa situ asal pagi aman aja berangkat kerja, kagak gempa? Kok bisa nggak gempa itu? Jangan lihat gempanya doang,
Kalau gempa mah luar biasa, tapi nggak gempa lebih luar biasa. Jelas hadirin. Situ bisa kenyang, bisa lapar itu dari mana itu? Situ bisa lapar gara-gara nggak ada nasi, bisa kenyang gara-gara ada nasi, apa gimana tuh? Bisa kenyang melapar. Kalau situ ngomong bisa kenyang karena ada nasi, kenapa habis makan terus lapar lagi? Ya, wah itu pas sistem Allah, Pak. Allah yang ngatur, Pak. Jadi kalau lapar ingat sama Allah. Kalau kenyang, ingat sama Allah. Kalau punya kerjaan, ingat sama Allah. Kalau lagi nganggur, ingat sama Allah. Kalau lagi dagang, ingat sama Allah. Kalau lagi laku, kalau lagi sepi, kudu ingat sama Allah. Ya Allah, hadirin. Kita mah banyak dosa dah. Ta'ammal qaulahu ta'ala hikayatan an khalilihi Ibrahim. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang kekasihnya yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dalam hadis, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani. Fa idza zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Wa in zakar wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Saya ini kata Allah dalam hadis qudsi ini, riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah. Saya itu gimana sangkaan hamba saya ke saya. Dan saya bersama dia kalau dia ingat saya. Kalau dia ingat saya di dalam dirinya dewek-dewek lagi tafakur keagungan Allah atau zikir khofi Allah, Allah hatinya itu saya mengingat dia di dalam diri saya. Saya ingat-ingat dia. Kalau dia ingat saya bersama-sama dengan kelompoknya, saya bakal nyebut nama dia. Saya ingat-ingat dia di kelompok yang lebih baik dari kelompoknya dia. Apa? Malaikat, kelompok malaikat. Jadi saya ngaji ini untuk memperbaiki keyakinan kita kepada Allah. Saya ngajak ngaji ini untuk memperbaiki sangkaan sama Allah Subhanahu. Karena kalau sangkaan dalam tauhid itu keyakinan, Pak. Sangkaan dalam tauhid itu keyakinan. Makanya kalau dalam tauhid itu nanti seakan-akan kalau orang lagi kena masalah, terus ya puyeng nyari jalan keluar, itu seakan-akan dia tidak percaya adanya Tuhan. Situ sakit ngeluh, penyakit sialan, dokter bego semua. Ya misalnya gitu. Nah, itu ya, itu seakan-akan dia tidak beriman kepada Allah. Jelas hadirin. Itu maksud saya, sangkaan itu seperti keyakinan. Dokter sedunia goblok. Aduh, penyakit sialan. Itu yang begitu gitu, itu keadaan seperti itu, sangkaannya jelek kepada Allah Subhanahu. Kalau lagi kena masalah, saudara gua bangsat semua, setan semuanya saudara gua mah, punya temen brengsek, gua lagi gua lagi susah ya, aduh aduh. Yang begitu itu seakan-akan menyangka jelek kepada Allah Subhanahu. Seakan-akan Allah tidak ada. Seakan-akan Allah jahat sama dia. Seakan-akan Allah nggak sayang sama dia. Seakan-akan Allah nggak punya kuasa atas diri dan keadaan. Jelas hadirin. Jadi untuk memperbaiki sangka.
Kalau ada musibah ada hikmah.